Aku dari singa. Ih, Kak Johan, lagi ngapain Kak Johan? Aku lagi main singa-singaan, Kak Joyce. Hah, singa-singaan? Iya. Coba Kak Joyce tebak, siapa tokoh yang masuk ke dalam gua singa tapi nggak dimakan sama singa, bahkan dicakar pun tidak. Coba tebak. Siapa ya? Kak Adik-adik Joyce juga tebak. lupa itu ada di dalam Alkitab. Siapa ya? Masa lupa sih? Sebentar Kak Johan. Oh iya, Kak Joyce ingat. Siapa? Dia adalah Daniel Kak Johan. Betul sekali. Adik-adik juga tadi sudah ditebak tuh, katanya Daniel. Iya, pasti adik-adik di rumah sudah tahu Kak Johan. Iya, Kak. Daniel itu, dia masuk ke dalam gua singa. Kalau kita pikir-pikir, Kak, mustahil dia diselamatkan, betul nggak, Kak? Betul Kak Johan. Dari yang mustahil, tapi ternyata tidak mustahil. Ada siapa yang tolong, Kak? Tuhan. Kalau begitu, kita mau mulai, Kak, ibadah kita. Tapi sebelumnya, Kak Joyce, ada teman kita yang mau berdoa, Kak, ya? Iya Kak Johan, silakan. Teman-teman, mari kita saksikan doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak-Mu mau beribadah kepadamu, mau memuji-Mu, mau menyembah-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar kalian semua yang di rumah? Luar biasa. Kalivia apa kabar Kak? Luar biasa sekali Kak. Oke Kak. Oke, kita mau memuji Tuhan. Kita berdiri yuk semua. Tepuk tangan yang mana? Percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya. Percaya Dia beri kita menang. Lagi percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang.
Luar biasa adik-adik yang ada di rumah, bahkan di tempat ini tadi Kak Johan lihat kalian bersuka cita. Nah saat hari ini, mari kita mau sembah Tuhan, kita mau arahkan hati kita mau sungguh-sungguh, kita mau naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sangat berterima kasih, kami sangat bersyukur. Tidak ada yang mustahil bagimu. Saat hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami siap berkati kakak yang menyampaikan. Kami siap Tuhan, baik yang di rumah maupun di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus berbicara ya Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom semua. Wah, ini nampaknya sudah malam ya. Ada yang salah ya. Adik-adik bisa lihat. Ini lagi sudah terang atau sudah malam ya? Oh iya Kak Juan, lupa. Wah, shalom semua adik-adik. Selamat hari Minggu. Kak Juan bersyukur bisa ketemu kalian bersama-sama lagi pada hari Minggu. Kita ada di bulan yang baru, bulan Juni. Dan pastinya semua kalian yang terus beribadah bersama-sama dengan gereja anak, semua kalian diberkati Tuhan, semua kalian sehat-sehat semuanya. Dan pastinya kalian tetap semangat, exciting untuk beribadah bersama-sama pada hari ini. Dan hari ini di bulan yang baru, gereja anak juga punya tema yang baru. Yang bulan lalu bercerita tentang prayers, dan hari ini akan bercerita tema yang luar biasa. Tapi sebelumnya, Kak Juan akan bawa kalian kepada satu eksperimen. Perhatikan ya. Di sini ada teh manis ya. Oke, dan di sini ada gelas kosong. Dan ini menurut eksperimen, teh ini bisa menghasilkan air yang jernih atau biasanya air putih ya. Oke, perhatikan ya. Oke. Iya. Wah, luar biasa ya. Airnya jadi putih. Dari sebelumnya airnya warna coklat tua. Oke, Kak Juan tuang selesai. Iya, oke. Wow, kita berikan tepuk tangan dulu ya. Ternyata Kak Juan juga bisa bereksperimen. Ya, Kak Juan taruh. Baiklah, dari eksperimen yang tadi ada satu cerita di dalam Alkitab. Dan hari ini Kak Juan mau bagikan buat kalian. Kak Juan berdoa pada hari ini, pada saat ini, kalian yang mendengarkan, kalian beribadah bersama-sama akan mengalami satu hal yang luar biasa. Dan tema bulan ini di gereja anak yaitu impossible to possible. Dari sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sesuatu yang mustahil, tetapi bersama Tuhan akan menjadi mungkin, akan menjadi pasti terjadi. Seperti eksperimen yang tadi, dari yang kayaknya tidak mungkin, wow, bisa berubah tiba-tiba jadi putih. Nah, ini eksperimen. Tetapi hari ini bersama firman Tuhan yang Kak Juan mau bagikan, kalian akan mengalami, kalian akan memperoleh, mendapati iman percaya kalian untuk bertumbuh. Kak Juan akan bagikan buat kalian yang ada Alkitab, bisa ambil Alkitabnya. Kak Juan buka Alkitab Kak Juan di sini. Yang pertama, cerita yang pertama yang Kak Juan mau bagikan yang itu ada dua orang. Dan dua orang ini selalu bersama-sama, ikut bersama-sama. Tapi yang pertama Kak Juan mau ceritakan buat kalian. Di dalam firman Tuhan di Keluaran 17 ayat 11 sampai 12. Kak Juan bacakan ya. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangan. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi bangsa Israel lagi berperang dengan bangsa Amalek. Tetapi ada satu hal yang luar biasa. Secara manusia bangsa Amalek ini luar biasa kuatnya. Tidak mudah dikalahkan. Tidak bisa dikalahkan karena banyaknya pasukan. Karena kuat-kuat. Tetapi
Musa yang sebelumnya telah membawa bangsa Israel dari Mesir keluar untuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan akan berperang melawan bangsa Amalek. Tetapi Musa bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan bilang begini, kalau tanganmu diangkat semakin tinggi, bangsa Israel semakin kuat. Tetapi kalau tanganmu lemah, berarti bangsa Israel semakin lemah. Jadi kalian pilih yang mana? Apakah kalian terus mengangkat tangan kalian? Artinya apa? Kita berseru kepada Tuhan. Tuhan, sampai hari ini saya susah belajar. Tuhan, sampai hari ini saya masih pusing, susah untuk memperoleh nilai yang terbaik. Dan hari-hari ini kalian sedang menghadapi ujian sekolah. Walaupun dari rumah, tetapi doa kalian pasti besar kuasanya. Dan Kak Juan mengajak buat kalian yang beribadah bersama-sama, Kak Juan mengajak kalian buat kalian semua di rumah adik-adik bersama-sama dengan Kak Juan katakan dalam hati, Tuhan, saya mengangkat tangan. Pada saat ini saya beribadah, saya mendengar firman Tuhan. Ketika saya mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan menolong, melihat kekurangan saya. Dan saat ini saya berdoa terjadi dalam nama Yesus. Ini yang pertama. Jadi cerita dari Musa itu memberikan kita satu kesaksian di mana firman Tuhan ini bisa mengubahkan dari impossible kepada possible. Kayaknya tidak mungkin. Saya sudah dari lahir tidak bisa ini, tidak bisa itu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi kalau kalian rajin baca firman Tuhan, firman ini berkuasa. Firman ini sanggup mengubahkan dari yang lemah menjadi kuat, dari yang tidak ada apa-apa menjadi sesuatu, dari nothing to something. Luar biasa. Ini cerita yang pertama yang Kak Juan bawakan buat kalian. Cerita yang kedua, Kak Juan bukakan kembali Alkitab Kak Juan. Yaitu kalau kalian sudah sediakan Alkitabnya di dalam Yosua 10 ayat 12 sampai ke 13. Kak Juan bacakan ya. Kalian yang beribadah sama-sama juga bisa baca dengan suara yang kuat, dengan suara yang nyaring. Ayat yang ke-12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Kembali lagi Yosua. Cerita yang sebelumnya Musa dengan Yosua. Walaupun Musa dibantu oleh Harun sama Hur. Tetapi cerita yang kedua Yosua. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Jadi Yosua berperang dengan orang Amori. Ia berkata di hadapan orang Israel. Kata Yosua kepada bangsa Israel. Yosua bilang begini. Matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Sampai di sini dulu. Makanya tadi pertama Kak Juan pakai kacamata hitam. Artinya kalau kita lihat matahari, silau, matanya sakit. Makanya tadi Kak Juan pakai kacamata. Tetapi hari ini ada satu kabar baik yang Kak Juan bagikan buat kalian, di mana sepanjang sejarah di dalam Alkitab tercatat, tertulis nama Yosua bisa menghentikan matahari sejenak, bisa menghentikan bulan sejenak. Luar biasa kan? Kalau secara manusia dipikir-pikir tidak mungkin, tidak bisa. Kayak eksperimen tadi Kak Juan, bisa saja tetapi memerlukan alat bantu. Tetapi di dalam firman Tuhan kita tidak perlu alat bantu. Kita hanya perlu percaya di dalam hati. Sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Firman-Nya kita cinta, kita berdoa kepada Tuhan. Kita beribadah bersama-sama dan lihatlah, kalian tunggulah, di situ kuasa Tuhan akan nyata buat kalian. Dan saat ini Kak Juan bacakan di ayat yang ke-13 berkata, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Firman Tuhan tulis, maka berhentilah matahari dan bulan tidak bergerak. Jadi ketika Yosua berkata kepada Tuhan untuk berperang, dan Tuhan mendengar perkataan atau seruan Yosua. Kak Juan lanjut.
sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Jadi dari cerita Musa dan cerita Yosua, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Masa cuma mengangkat tangan bisa kuat, menurun tangan bisa lemah? Tidak mungkin. Kak Juan saja angkat tangan tidak ada yang terjadi. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, ketika kita mengangkat tangan, sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi, menjadi kenyataan. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi, menjadi kenyataan. Ketika kita mengangkat, Tuhan, saya berseru, Tuhan, saya berdoa bersama-sama dengan Kak Juan, dengan kakak-kakak yang lain. Kalian yang beribadah bersama-sama mengangkat tangan, Tuhan, saya perlu pertolonganmu, saya perlu Engkau. Dan yang kedua dari Yosua, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menghentikan matahari, saya mau menghentikan bulan, dan Tuhan mendengar seruannya. Dia mengalahkan bangsa yang tidak percaya Tuhan, yang menyembah patung berhala, yang menyembah allah-allah lain. Tetapi Yosua menyembah Tuhan. Yosua percaya kepada Tuhan. Dari Musa dia belajar sampai hari ini, saat ini Yosua mengalami Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak bisa terjadi bersama Tuhan. Dan dari cerita yang Kak Juan bagikan buat kalian adik-adik, pada hari ini, pada saat ini, bersama-sama dengan Kak Juan, kita mengangkat tangan, arahkan hati kita tutup mata kita berdoa kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, saat ini saya percaya, saya tahu Tuhan sanggup mengubahkan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup mengangkat, Tuhan sanggup membuat saya menjadi anak-anak yang berbeda. Karena saya percaya Tuhan, karena saya tahu Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang kepadanya saya berdoa, melakukan mujizat dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena firman Tuhan berkata, bersama Tuhan, dengan Tuhan, sesuatu menjadi mungkin. Dan Kak Juan berdoa buat kalian, biarlah iman kepercayaan kalian, biarlah rasa rindu kalian, rasa cinta kalian kepada Tuhan akan terus bertumbuh. Kalian akan mengalami Tuhan, kalian akan melihat bahwa Tuhan benar-benar hadir dalam kehidupan kalian, di dalam keluarga, di dalam sekolah kalian, di dalam pergaulan kalian. Percayalah, Tuhan sanggup mengubahkan dari yang buruk menjadi baik, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak bisa terjadi bisa terjadi. Karena saya percaya bersama Tuhan saya mampu, bersama Tuhan saya cakap melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami yang berdoa, kami yang beribadah bersama-sama pada saat ini menerima firman-Mu dan percaya kepada Tuhan. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bersama Tuhan semuanya pasti terjadi. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami terima firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, baiklah, pada saat ini ada hal yang berbeda. Kak Juan mengundang salah satu anak yang pernah terhubung, yang pernah bersama-sama kita di gereja anak. Dan dia mengalami hal yang luar biasa. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari yang negatif menjadi positif. Bersama Tuhan dia diubahkan. Dan saat ini langsung saja kita mendengarkan kesaksian bersama Jeremy. Oke, nah sekarang kita ada kedatangan tamu yang spesial. Dan pastinya adik-adik pengen tahu apa yang Kak Juan dengan tamu Kak Juan ini akan bicarakan. Dan yang pasti seputar tentang tema kita, tentang judul kita, tentang firman kita, di mana hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang mustahil di dalam Tuhan dibuat menjadi
tidak mustahil atau mungkin terjadi. Nah, di samping Kak Juan di sini ada adik, siapa namanya, bisa memperkenalkan diri? Halo, nama saya Jeremy Manik. Puji Tuhan sudah boleh menginjakkan usia di 12, sudah naik teen, sudah sering ibadah. Sudah. Oke, yang pastinya adik Jeremy ini pernah ada bersama-sama dengan kakak-kakak di gereja anak. Ia bisa jadi berkat buat teman-teman yang lain lewat kesaksian hidupnya. Dan hari ini Kak Juan akan tanya-tanya adik Jeremy seputar tentang tema kita. Nah, menurut Jeremy, kira-kira selama di gereja anak ada ndak ayat favoritnya, ayat emasnya yang selalu menguatkan, yang selalu membuat Jeremy itu tetap semangat baik beribadah, baik sekolah maupun di rumah? Ada? Ada. Oke, silakan bacakan buat Kak Juan bahkan adik-adik yang sedang beribadah bersama-sama kita. Di ayat emas saya Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Wow, luar biasa. Tapi ini menguatkan Jeremy baik di sekolah maupun dalam pergaulan, bahkan sampai saat ini masih setia, sudah ada di ibadah teens bersama-sama ya. Nah, ayat emas tadi itu ketika ada dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang susah, masa-masa yang ketika pengen sesuatu terus kayaknya tidak mungkin. Mungkin teman Kak Juan atau adik Jeremy ini ada bisa berbagi kesaksian sedikit, silakan. Pertama, kesaksian saya itu waktu masih sekitaran umur 7 lah, sekitaran itu kumat asma. Di waktu itu ke gereja sini ke Manado cuman biasanya 2 bulan, Juni dan Desember ya. Biasa di kota-kota lain karena orang tua kerja. Jadi di kota lain itu di Kalimantan Timur pernah dapat asma kumat sekali sampai masuk rumah sakit. Jadi dokter semua bilang apa, minum obat banyak sekali ya. Sudah kalau cuman lari kecil saja sudah sakit sekali ya. Jadi berdoa terus pada Tuhan sampai datang pendeta di sana. Pas waktu merasa sakit, kira-kira apa yang terpikirkan, apa yang dipikirkan? Apakah pengen langsung disembuhkan atau pengen apa yang terjadi nantinya? Kira-kira setelah merasa sakit itu apa yang dipikirkan atau dirasakan? Dipikirkan sih langsung pikir, masa kita baru umur begini, belum membanggakan orang tua, semua sudah mau tinggalkan. Jangan berpikir seperti itu, tetap berdoa sama Tuhan. Jadi yang dilakukan berdoa kepada Tuhan. Berdoa, habis itu sering-sering dengar, biasa ibu setel lagu rohani ya, dengar, merenung. Mendengarkan lagu-lagu tentang Tuhan. Oke, luar biasa. Apa lagi? Merenung, habis itu ya, puji Tuhan hari H itu mau diantar lagi ke rumah sakit. Itu sudah kambuh sekali, apa semua sudah napas terus kayak udah pasrah lah. Pasrah kepada pasrah pada situasi Tuhan semua. Tetapi hati dan pikirannya pengen atau rindu Tuhan sembuhkan, ya. Secara manusia, secara dalam pikiran kita, kayaknya penyakit ini yang diderita dari Jeremy susah disembuhkan. Sangat lama. Berapa lama diderita penyakit asmanya? Sekitaran 2 bulan. 2 bulan, yang pasti itu tidaklah mudah melewatinya. Pasti ada rasa sedih, ada rasa di mana Tuhan, bertanya-tanya. Secara manusia, menurut dokter, kamu harus banyak minum obat, istirahat. Tetapi hal-hal yang membuat Jeremy kuat, salah satunya ada berdoa, memuji Tuhan, pasti ada firman yang bisa diingat. Kira-kira firman apa itu yang bisa dibagikan buat adik-adik di rumah? Seperti di ayat ini, jadi mulai belajar
bahwa iman sebesar biji sesawi saja sudah bisa memindahkan gunung, apalagi hanya untuk menyembuhkan sakit asma ini. Jadi banyak berdoa semua. Ya. Wow, ternyata singkat cerita penyakit yang diderita ini sembuh ya. Sembuh, bukan bim salah bim langsung sembuh. Ada proses yang dilewatinya, yaitu berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan lagu-lagu rohani, mendengarkan lagu-lagu yang memuji nama Tuhan, membaca firman, bahkan mendengarkan apa yang diberikan oleh dokter, istirahat yang cukup, minum obat yang sesuai anjuran dokter. Luar biasa. Dan ketika sembuh, ketika dirasakan, wow saya sudah sembuh, kira-kira apa yang Jeremy lakukan setelah mendapatkan kesembuhan? Ya, pas sekali waktu sembuh itu hari Minggu, ada didoakan dari pendeta, dikasih ayat ini, ya Matius 17 ayat 20, jadi menambah kepercayaan lah untuk semakin rajin berdoa sama Tuhan. Menguatkan kepercayaannya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Nah, di sini Kak Julian juga ada ayat di sini di dalam Lukas 18 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Oke, itu yang pertama. Kak Juan dengar ini ada satu lagi kesaksian yang sangat memberkati bagi Kak Juan, bahkan mungkin bagi adik-adik yang sedang beribadah bersama-sama. Silakan. Satu lagi waktu itu kalau nggak salah kelas 6 ya udah ditindas, pokoknya betul-betul ditindas awal-awal itu karena mengingat mau UN ya ditindas belajar. Ujian nasional ya. Iya. Ujian akhir untuk naik tingkat ke SMP ya. Iya. Oke. Jadi di situ aduh lupa semua teman sudah dipaksa begitu, sementara kita cuma santai aja, santai. Dipaksa belajar keras, belajar giat tanpa ada istirahat. Ada istirahat. Oke. Terus? Jadi teman-teman semua begitu semua ya. Tidak ada usaha, cuman andalkan doa, lihat doa tanpa usaha sama dengan bohong. Jadi ya nilai down semester pertama. Ya di OC sama mama. Ya kakak sendiri bilang, bos, kenapa nilaimu ini bos? Aduh, turun sekali. Jadi turun. Ya rendah sekali lah. Cuman berdoa tapi tidak belajar. Iya. Terus? Mungkin bisa dibilang terendah dari TP kelas 1 sampai kelas 7 sekarang. Jadi ya itulah. Nah dari situ kira-kira apa yang Jeremy lakukan? Apakah begitu-begitu saja atau ada hal-hal yang pengen merubah? Kayaknya ini mungkin atau tidak ya, nilainya tinggi. Padahal, tunggu Kak Juan tanya, kira-kira Jeremy waktu itu rajin belajar atau kurang-kurang belajar? Belajar sih ada belajar, cuman ya anggap enteng lah, cuman baca gitu aja. Ya, singkat cerita, setelah dapat nilai rendah, terus langkah atau keputusan yang Jeremy ambil waktu itu seperti apa? Sehingga ada yang berubah. Ya, menanamkan mindset bahwa kalau udah nilai rendah ini udah pasti ndak naik kelas 7, mau diketawain apa sama Tidak semua lulus, orang ya tidak lulus. Tinggal kelas. Jadi terus pikir mindset, ingat lah dilahirkan udah waktu masih kecil sudah asma semua, berpikir semua bahwa belum bahagiakan orang tua sudah mau bikin orang tua kecewa yang ada. Jadi sudahlah harusnya berubah, tanam mindset. Puji Tuhan semester 2 big surprise. Boleh dapat peringkat 3. Ya, jadi nilai naik semua, puji Tuhan. Nilai naik ya. Bahkan kakak juga sudah iri-iri. Jadi ketika ada perubahan yang terjadi ya, berarti kakak maupun orang-orang di rumah, wah nggak mungkin Jeremy bisa dapat nilai tinggi karena semester yang sebelumnya saja rendah. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Rendah, ini yang paling rendah. Wow, menurut pikiran kita kayaknya nggak mungkin, belajarnya juga nggak terlalu bagus, nggak maksimal. Tetapi Jeremy ambil keputusan, saya mau berubah. Jadi ketika Jeremy ambil keputusan di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan perlengkapi, Tuhan akan tuntun lewat hikmat maupun semangat untuk belajar ya. Dan hasilnya
biasanya kalau dapat hasil yang luar biasa, yang bagus, biasanya dapat hadiah. Jangan tanya, dapat hadiah ya? Dapat sih. Oh, dapat sih. Ya. Oke, sekarang sudah ada di SMP. Bagaimana dengan belajarnya, dengan nilai-nilainya? Puji Tuhan semester 1 kalau di SMP. Tepuk tangan lagi dong. Iya. Semester 1 itu ya dibagi lah istilahnya. Ada yang mungkin pas-pasan 80-an berapa semua, ada yang udah mencapai total 100 lah. Wah, 100. Jadi tanam mindset ini minggu depan sudah penilaian akhir tahun, sudah akhir tahun. Naik kelas 8 atau enggak jadi ditentukan di sini. Jadi jadi ditambah semangatnya, semangat belajar, semangat berdoa, semangat, pokoknya semuanya semangat ya. Jadi jangan mau dibatasi dengan pikiran kayaknya tidak mungkin. Jangan mau dibatasi dengan lingkungan, kayaknya ini tidak mungkin terjadi, kayaknya ini tidak bisa. Tetapi ketika kita rajin baca firman, pasti segala sesuatu akan mungkin, pasti segala sesuatu akan dapat kita capai bersama-sama. Karena firman Tuhan katakan, bersama Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Dan yang terakhir, kira-kira ada kesan-pesan buat adik-adik yang pengen sesuatu untuk berubah, baik sekolahnya maupun dalam keluarga. Silakan disampaikan. Pesan-pesan buat adik-adik ya, semakin rajin belajar, semakin rajin bantu orang tua, mendekatkan diri kepada Tuhan. Juga selalu beriman kepada Tuhan bahwa semua hal itu ya boleh kita lakukan jika kita bersama Tuhan. Amin. Yes. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan pujian kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubahkan hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal kayaknya it is impossible, tapi karena Tuhan, bersama Tuhan kita bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya, dan have a nice day. Bye-bye. Ya, dari pembicaraan, kesaksian tadi bersama Jeremy, Kak Johan percaya kalian yang beribadah bersama-sama mengalami hal yang luar biasa. Di mana dari yang sebelumnya rasa sedih, rasa tidak mampu, banyak dengar sana sini. Tetapi satu keputusan yang harus kita ambil. Kita harus percaya dengan sungguh-sungguh di dalam hati kita, Tuhan sanggup, Tuhan mampu loh mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang negatif menjadi positif. Artinya bersama Tuhan semuanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan baiklah, ibadah kita sudah selesai. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita berdoa, kita menerima berkat pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sudah selesai beribadah. Kami percaya setiap firman, setiap pujian kami persembahkan kepadamu menjadi korban syukur yang menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, semua kami yang beribadah, setiap kami dimanapun kami berada, kami percaya Engkau hadir atas kami, Engkau bersama-sama dengan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami kesukaan untuk terus percaya, untuk terus berharap kepadamu. Kami bersyukur kepadamu, kami terima berkat, kasih karunia, damai sejahtera daripadamu Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang memberikan kami penghiburan, yang menyertai kemanapun kami pergi dan berada. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Bye-bye.